Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat bergabung untuk mata kuliah Kimia Dasar di pertemuan kedua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang penggolongan materi, baik itu unsur, senyawa, dan campuran. Di sini dikatakan bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang kita berpikir, kenapa kita harus mempelajari materi, kita harus mempelajari penggolongan materi, dan sebenarnya apa sih hubungannya, korelasinya dengan ilmu kimia, sehingga kita sebagai mahasiswa teknologi pangan, penting untuk mempelajari materi ini, seperti itu. Nah, di sini penggolongan materi itu dibagi menjadi dua, baik secara fisik maupun secara kimia. Berdasarkan fisik, materi digolongkan menjadi beberapa wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan untuk penggolongan materi secara kimia itu dikelompokkan berdasarkan komposisi, struktur, dan sifat dari materi tersebut, yaitu berupa unsur, senyawa, maupun campuran. Jadi secara fisik dia berdasarkan wujudnya, wujud dari materi itu, dan apabila secara kimia itu kita mengelompokkannya berdasarkan komposisi atau penyusun dari materi tersebut. Nah, di sini untuk padatan dikatakan dia bersifat tegar, cenderung mempertahankan bentuknya ketika diberi gaya luar, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak dapat dimampatkan. Kemudian untuk cairan dia sifatnya mengalir mengikuti dengan tempatnya. Berubah jika dikenakan gaya luar, sukar dimampatkan, dan volumenya tetap. Sedangkan karakteristik dari wujud gas, dia mudah mengalir mengikuti tempatnya, berubah jika dikenakan gaya luar, dan mudah untuk dimampatkan. Nah, di sini materi juga dikelompokkan menjadi dua, ada zat tunggal atau zat murni, dan yang kedua ada campuran. Untuk unsur dan senyawa, dia tergolong dalam zat murni atau zat tunggal. Sedangkan campuran, contohnya seperti larutan, koloid, dan suspensi, di mana dia memiliki sifat yang heterogen. Kita masuk ke jenis materi yang pertama, yaitu unsur atau elemen. Merupakan suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Dapat dikatakan unsur merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa, suatu materi, atau campuran. Dan kebanyakan unsur dapat bereaksi dengan unsur lain membentuk suatu senyawa. Karena dia itu bentuk dasar atau bagian paling kecil dari suatu zat, maka dia bisa berikatan, bisa bereaksi dengan unsur-unsur lain, membentuk suatu senyawa, campuran, dan sebagainya. Nah, kemudian unsur dibagi menjadi dua, ada unsur logam dan unsur non-logam. Sifat unsur logam dan sifat non-logam dapat kalian lihat di tabel, seperti itu. Nah, kemudian dalam penulisannya, untuk memudahkan penulisan, kita dapat mempelajari, dapat memahami unsur itu dengan lambangnya masing-masing. Lambang yang melambangkan atau menggambarkan suatu unsur itu disebut dengan lambang unsur atau tanda atom. Nama unsur diturunkan dari unsur tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, di mana
masing-masing unsur dilambangkan oleh huruf awal dari nama Latin unsur tersebut yang ditulis dengan huruf besar. Contohnya H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, C karbon, dan lain sebagainya. Kemudian, unsur yang memiliki huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi huruf pertamanya dia besar, kemudian huruf keduanya dia huruf kecil. Contohnya Na, natrium, Ca, kalsium, dan seterusnya. Nah, ini contoh logam dan lambangnya, kemudian non-logam juga beserta lambangnya juga. Dapat kalian lihat di layar. Oke, kita masuk ke golongan yang kedua, yaitu senyawa. Kalau tadi unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat atau materi, di sini senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat lain dengan reaksi kimia. Jadi dia bentuknya tunggal, tapi bisa diuraikan menjadi dua atau lebih zat lain. Nah, kenapa senyawa itu termasuk zat tunggal? Karena komposisinya selalu tetap. Contohnya kalau air, dia tetap rumusnya adalah H2O, oksigen atau gas oksigen. Senyawa O2. Kemudian apalagi? Gas karbon dioksida, dia termasuk dalam senyawa, yaitu CO2. Nah, di sini dikatakan bahwa sifat senyawa berbeda-beda dengan sifat pembentuknya. Contohnya seperti air, garam, karbon dioksida, dan lain-lain. Senyawa adalah suatu zat yang tersusun dari atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Maksudnya perbandingan yang tetap yaitu dia perbandingannya tetap antara jumlah unsur atau jumlah atomnya. Kemudian hukum Proust menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat, di mana perbandingan massa H dan O dalam H2O yaitu 1:8, di mana O itu nilainya adalah 8 dan H nilainya adalah 1. O itu maksudnya 16. Kemudian perbandingan massa Mg dan O dalam MgO yaitu 3:2, seperti itu. Kemudian golongan yang ketiga yaitu campuran. Kalau tadi senyawa unsur itu zat terkecil dari suatu materi, senyawa itu adalah gabungan dari unsur yang memiliki komposisi yang tetap, dan sedangkan sekarang campuran adalah suatu materi yang terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya dan komposisinya tidak tetap atau dapat berubah. Campuran dapat berupa campuran homogen maupun campuran heterogen. Contoh campuran homogen seperti larutan gula, sedangkan heterogen contohnya seperti campuran pasir dan serbuk besi, yaitu pasir dan serbuk besi yang dilarutkan dalam air. Jadi ketika dia dikatakan sebagai campuran homogen, dia tidak terlihat bahwa terdiri dari dua komponen, dua unsur, dua senyawa. Yaitu contohnya larutan gula, dia homogen, dia menyatu, dia larut, seperti itu. Sedangkan heterogen dia masih ada perbedaan. Oh, ini ada larutan air, ada pasir yang masih bisa larut dengan air, ada pasir yang tidak dapat larut dalam air, sehingga terjadi perbedaannya. Campuran dapat berupa larutan, suspensi, dan koloid. Larutan merupakan campuran yang homogen, terdiri dari komponen pelarut dan terlarut. Komponen pelarut jumlahnya lebih banyak. Jika larutan dibuat dari bahan cair dan padat, maka bahan cair dianggap sebagai
pelarut. Jadi ketika kita ngomong masalah larutan, berbicara tentang larutan, maka pasti ada hubungannya dengan pelarut dan zat terlarut. Pelarut biasanya jumlahnya lebih banyak, dan ketika dia itu campuran antara padat dan cair, maka pelarutnya adalah zat cair tersebut. Kemudian suspensi merupakan campuran kasar dan tampak heterogen. Batas antar komponen dapat dibedakan tanpa perlu menggunakan mikroskop. Suspensi tampak keruh dan zat yang tersuspensi lambat laun terpisah karena gravitasi. Contohnya kapur dan air dan suspensi pati. Maksudnya ketika dia dilarutkan, dia akan larut, tetapi ketika dia didiamkan beberapa saat, maka akan terjadi perubahan, akan berpisah antara komponen pelarut dan zat terlarutnya. Nah, yang terakhir di sini contoh dari larutan adalah koloid, campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara mikroskopik, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra akan tampak heterogen. Nah, jika kalian bisa lebih mudah memahaminya, bisa dilihat di gambar ini. Nah, oke, di sini ada latihan soal. Ada 6 gambar. Di situ yang ditanyakan adalah manakah yang termasuk unsur senyawa dan campuran. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. A itu tergolong unsur senyawa atau campuran, B termasuk unsur senyawa atau campuran, dan seterusnya hingga gambar ke-6. Silahkan kalian coba kerjakan, kalian pahami. Kalau sudah, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti jawaban paling tepat dan paling cepat, dia akan mendapatkan nilai plus dari saya. Oke? Saya lanjutkan. Nah, ini juga manakah yang termasuk unsur senyawa dan campuran. Jadi ada 6 materi, ada gas nitrogen, susu, air, mangan, natrium klorida, dan santan. Di situ silahkan kalian kelompokkan ke-6 itu masuk dalam kategori unsur, senyawa, ataukah campuran. Silahkan yang sudah mempunyai jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa kelas dan namanya. Nanti jawaban yang paling cepat dan paling tepat dia juga akan mendapatkan bonus nilai dari saya. Jadi ada 2 mahasiswa ya, yang tadi tentang penggolongan materi dalam bentuk gambar, dan ini penggolongan materi dalam bentuk kata-kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu perkembangan model atom. Untuk yang pertama yaitu teori atom Dalton. Dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama John Dalton. Dia mengatakan bahwa atom itu berbentuk bulat seperti bola pejal. Dan atom merupakan bagian terkecil dari materi atau unsur. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan dalam senyawa atom-atom berikatan di mana perbandingannya tetap, sesuai dengan hukum kekebalan massa dan perbandingan tetap. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa unsur kimia yang berbeda mempunyai atom yang berbeda, dan sebaliknya. Itu teori atom menurut Dalton. Jadi dia berbentuk bulat, dan dia merupakan partikel atau zat terkecil yang ada dari materi atau unsur. Kemudian yang kedua, teori atom Thomson. Dikemukakan oleh J.J. Thomson. Dia mengilustrasikan atom sebagai sebuah materi berbentuk bola bermuatan positif.
dan di dalamnya tersebar dengan elektron-elektron. Kemudian atom bersifat netral, di mana jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Jadi kalau dari Dalton dia mengatakan dia itu atom bentuknya bulat seperti bola pejal. Kemudian Thomson berpendapat bahwa dia mengilustrasikan atom itu sebuah materi berbentuk bola bermuatan positif yang di dalamnya terkandung atau tersebar elektron-elektron yang bersifat negatif atau bermuatan negatif. Dan biasanya teori atom Thomson ini disebut dengan model Rorty-Kismis. Seperti itu. Kemudian teori atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Dia mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Lintasan elektron tersebut yang digunakan untuk memutari atau mengelilingi inti atom disebut dengan kulit atau orbital. Dan keempat itu ada teori atom dari Bohr. Model atom Bohr diilustrasikan sebagai sistem tata surya, di mana kulit atau orbital berlapis yang menunjukkan tingkatan energi. Kalau tadi di Rutherford dia mengatakan atom itu mempunyai inti bersifat positif atau bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada lintasannya. Nah, kalau di atom Bohr ini ditambahkan lintasan tadi itu tidak hanya satu, tapi berlapis, sehingga lapisan tadi itu menunjukkan tingkatan energi dari atom tersebut. Nah, elektron dapat berpindah orbital atau kulit dengan cara menyerap atau melepaskan energi. Jadi bisa dibedakan ya untuk teori atom Dalton yang dia mengatakan atom berbentuk bulat seperti bola pejal. Kemudian siapa tadi? Thomson seperti Rorty-Kismis. Untuk Rutherford dia seperti bola atau lingkaran yang di dalamnya ada inti bermuatan positif dengan elektron yang mengitarinya di lintasannya. Dan yang keempat adalah Bohr adalah sistem tata surya, di mana lintasan elektron itu berlapis-lapis yang menunjukkan tingkatan energinya. Kemudian menurut teori modern, struktur atom itu bermuatan netral, berbentuk bulat, terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, yang dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbital tertentu dan terikat oleh gaya tarik inti atom. Partikel penyusun atom antara lain yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton bersifat atau bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron bermuatan netral. Kemudian di sini ada lambang atom. Tadi di awal disebutkan bahwa untuk atom atau unsur dia itu ditulis dengan lambang atom dengan huruf kapital atau ketika ada huruf depan yang sama maka diikuti dengan huruf kedua dengan tulisan atau huruf yang kecil. Nah, di situ dapat dilihat di gambar ada X, A, dan Z. Di keterangannya, X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Semuanya dapat dilihat di tabel periodik.
Nah, kemudian model atau mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Setiap tingkat energi atau kulit terdiri dari satu atau beberapa subtingkat energi atau subkulit. Kemudian setiap subtingkat energi atau subkulit terdiri dari satu atau beberapa orbital. Setiap orbital dapat ditemukan paling banyak 2 elektron. Posisi atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Nah, kita akan bicara tentang bilangan kuantum. Dalam menyusun konfigurasi suatu elektron, maka susunan bilangan kuantum harus digunakan, dimulai dari tingkatan energi yang paling rendah ke yang lebih tinggi. Dan pengisian elektronnya harus satu demi satu sebelum berpasangan untuk mencapai kestabilan. Gitu ya. Dan bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama disimbolkan N kecil, kemudian bilangan kuantum azimut dilambangkan L kecil, bilangan kuantum magnetik M kecil, dan yang terakhir spin lambangnya S kecil. Kita masuk ke bilangan kuantum utama, menunjukkan tingkat energi elektron atau kulit. Jadi N1 itu ada pada kulit K, N2 di kulit L, N sama dengan 3 kulit M, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut menunjukkan subtingkat energi elektron atau subkulit, di mana nilai bilangan kuantum azimut ini dari 0 hingga N-1. Subkulit mempunyai maksimal jumlah elektron berbeda-beda. Subkulit S itu 0, P6, D10, F14, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbitalnya. Nilainya yaitu minus L hingga plus L. Dan yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah putar pada porosnya. Nilai S bernilai plus setengah ketika elektron terakhir itu panahnya ke atas. Dan sebaliknya, ketika dia panahnya mengarah ke bawah, maka nilai bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Nah, itu ada gambar untuk konfigurasi elektron aturan Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah ke yang lebih tinggi. Jadi kalian mengikuti arah panah ini. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, kemudian 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pengisian yang benar. Pengisian elektron dengan arah spin yang sama selanjutnya berlawanan. Jadi ketika itu 2P, 4P itu ada 3 kotak, 1, 2, 3. Di mana masing-masing kotak bisa terisi 2 elektron. Karena dia itu ada 4 elektron, maka yang diisi adalah ke kanan, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, dan baru kembali ke depan paling sebelah kiri. Nah, ini adalah pengisian yang salah karena dia berpasangan dulu sebelum mencapai kestabilan. Nah, di sini kan kosong, tapi di sini diisi dulu seperti yang ada di sebelah kiri. Oke, ini untuk kalian soal latihan. Ada 2 soal, tuliskan konfigurasi elektron 15P dan ada berapa elektron dalam orbital 3P. Tuliskan semua bilangan kuantumnya. Itu yang untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2, tuliskan konfigurasi elektron 20 Ca, berapa elektron dalam orbital 3P,
dan 4S. Dan tolong tuliskan semua bilangan kuantumnya. Nanti untuk yang soal latihan terakhir ini, silahkan kalian tulis di kertas folio boleh, atau di kertas HVS. Nanti di scan atau boleh difoto, dikirimkan ke PJ masing-masing kelas. Nanti biar PJ masing-masing kelas yang mengkolektif dan mengumpulkannya ke saya. Seperti itu. Saya rasa untuk pertemuan minggu ini cukup sekian. Apabila ada hal yang masih membingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya respon, saya tanggapi di kolom komentar tersebut. Seperti itu ya. Karena pengalaman saya ketika saya membuka forum diskusi di Spada, saya dan mahasiswa kesulitan untuk bisa mengakses Spada. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.